Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang perhitungan isometri segitiga. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari tim kelompok 2. Yang pertama adalah Ilman Fakih Mutahari dengan NPM 14011002044. Yang kedua adalah Arif Syamhairudin dengan NPM 14011002052. Yang ketiga adalah saya, Raden Ghaffar Ahmad Gantara dengan NPM 14011002016. Yang keempat adalah Muhammad Rizky Adim dengan NPM 14011002078. Dan yang terakhir adalah Abram Chandra dengan NPM 14011002070. Yang akan kami bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah sejarah geometri, yang kedua adalah deskripsi isometri dan isometri segitiga, yang ketiga adalah sifat isometri, dan yang terakhir adalah contoh soal dan ilustrasi. Sejarah geometri. Sejarah mengenai transformasi geometri mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah zaman Euclid, yang dimana pada saat itu geometri dipelajari sebagai suatu ilmu dari perspektif sintesis. Pada abad ke-17, banyak perkembangan ide baru dalam matematika dan banyak gagasan yang diterapkan sebagai sebuah revolusi untuk mempelajari geometri. Yang kedua adalah Fermat dan René Descartes. Kedua orang itu menerapkan notasi berikut konsep aljabar geometri untuk menciptakan geometri analitik. Dan yang ketiga adalah Felix Klein. Pada tahun 1782, ahli matematika Felix Klein mengusulkan prinsip pemersatu untuk menggolongkan berbagai geometri dan menerangkan hubungan-hubungan di antaranya. Inti gagasan dari konsep Klein adalah geometri transformasi yang akan kita bahas. Deskripsi isometri dan isometri segitiga. Tapi sebelumnya, apa sih isometri? Isometri adalah suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya. Lalu translasi adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu benda menurut jarak dan arah tertentu. Lalu yang terakhir adalah rotasi atau perputaran yang merupakan suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Transformasi. Yang pertama adalah translasi. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanyalah perpindahan atau pergeseran. Yang kedua adalah rotasi. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan titik yang diputar. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Nah, refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat isometri. Isometri memiliki beberapa sifat, di antaranya memetakan garis menjadi garis, mempertahankan besarnya sudut antara dua garis, dan mempertahankan kesejajaran dua garis. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari isometri segitiga. Untuk yang pertama ada dari translasi segitiga. Terdapat sebuah segitiga ABC dengan sudut A 2,-2, sudut B 2,-6, dan sudut C 7,-6 ditranslasi oleh vektor E min 8, 0. Lalu ditanya berapakah koordinat segitiga ABC setelah ditranslasi oleh vektor E. Untuk menjawab soal di atas, kita dapat mengetahui dari rumus translasi, yaitu sudut A yaitu x, y ditranslasi oleh vektor B P, Q, lalu dapatlah A aksen. Untuk cara mencari A aksen yaitu X ditambah P, Y ditambah Q. Setelah kita bisa mengetahui rumus translasi, kita bisa masukkan rumus tersebut ke soal tadi. Untuk sudut A 2,-2 ditranslasi oleh vektor E, didapatlah A aksen yaitu 2 ditambah min 8, min 2 ditambah 0.
dapatlah sudut A aksennya yaitu min 6, min 2. Lalu untuk sudut B-nya kita dapat B aksen yaitu 2 ditambah min 8, min 6 ditambah 0, sehingga dapatlah B aksen min 6, min 6. Untuk sudut C-nya kita dapat C aksennya yaitu 7 ditambah min 8, min 6 ditambah 0. Dapatlah C aksennya min 1, min 6. Setelah kita ketahui A aksen, B aksen, dan C aksennya, kita dapat membuat gambarnya di bidang. Akhirnya terlihatlah translasi dari segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk soal kedua, yaitu soal mengenai rotasi. Terdapat sebuah segitiga ABC dengan A di titik 2, min 2, B di titik 2, min 6, C di titik 7, min 6. Segitiga ABC dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O0,0. Berapa koordinat setelah dirotasi? Cara menyelesaikannya kita dapat memasukkan derajat ke dalam rumus rotasi, yaitu cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Karena alfanya itu 90 derajat, maka didapatkan matriks rotasi yaitu 0, min 1, 1, 0. Matriks rotasi ini kita kalikan dengan setiap titik di segitiga ABC. Maka kita akan mendapatkan segitiga ABC setelah dirotasi yaitu A aksen di titik 2,2, B aksen di titik 6, min 2, dan titik C aksen di titik 6,7. Untuk soal terakhir, kita tahu dari refleksi segitiga, yaitu terdapat sebuah segitiga ABC dengan sudut A 2, min 2, sudut B 2, min 6, sudut C 7, min 6. Lalu segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Ditanya berapakah koordinat setelah ABC dicerminkan. Sebelum kita mencari jawaban dari soal tadi, kita semata dulu rumus dari refleksi terhadap sumbu X. Untuk mencari refleksi terhadap sumbu X, kita bisa mengetahuinya dari Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Lalu setelah kita mengetahui rumus dari refleksi terhadap sumbu X, lalu kita masukkan sudut di soal tadi ke rumus refleksi terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, min 1 dikali 2, min 2, sehingga dapatlah A aksennya 2,2. Untuk B aksennya kita dapat dari mengkalikan 1,00 min 1 dikali 2, min 6, sehingga didapatlah 2,6 untuk sudut B aksen. Nah, untuk sudut C aksennya menggunakan hal yang sama, sehingga dapat diperoleh sudut C aksen yaitu 7, min 6. Setelah kita mengetahui sudut dari aksen, B aksen, dan C aksen, lalu kita masukkan, kita gambarkan gambar yang sudah kita ketahui dari refleksi tersebut. Last but not least, kami mempersediakan sebuah quotes dari buku The Republic oleh Plato, buku ke-7, halaman 52. Then my noble friend, geometry will draw the soul towards the truth, and create the spirit of philosophy, and raise up that which is not unhappily allowed to fall down. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.